Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham yang mengalami penurunan laba cukup signifikan di Q1 tahun 2025. Kenapa saham ini menarik? Karena jika kita melihat data secara histori, angka dividen yield-nya cukup tinggi dibandingkan saham-saham yang lain. Tapi bagaimana prospek ke depannya seperti apa? Kita coba lihat di sini. Di Q1 tahun 2025 labanya 320, yang turun dari awalnya 660. Artinya terjadi penurunan laba yang sangat signifikan. Jika dianualisasikan di tahun 2025, diperkirakan labanya sekitar 1,2. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Tapi untuk angka 1,2 ini masih lebih tinggi dibandingkan laba di tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017. Nah, kita akan lihat bagaimana dan apa dampaknya untuk kinerja laba yang mengalami penurunan seperti ini. Kita lihat untuk rasio keuangannya, gross profit margin 32,3%, dengan net profit margin 12,7%. Net income-nya secara quarter year on year growth minus 51%, dan dividen yield-nya 16,3% yang terakhir dibagi pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Tapi ingat, angka dividen yield ini merupakan total dari beberapa dividen yang sudah dibagikan. Nah, ini merupakan historical pembagian dividen perusahaan. Saya mengambil data setidaknya sejak tahun 2015. Bisa kamu lihat di sini, mereka membagikan dividen di tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan terakhir 2025. Untuk frekuensi pembagian dividennya, di tahun 2024 terlihat data di sini 3 kali pembagian dividen. Tahun 2023 2 kali, tahun 2022 4 kali, tahun 2021 2 kali, dan seterusnya. Bisa kamu lihat untuk angka dividen per share-nya yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Kadang sangat besar, kadang biasa saja, kadang cukup rendah. Nah, kamu tentu sudah tahu saham ini bergerak di sektor apa, karena sektor ini identik dengan fluktuasi dengan dividen per share-nya. Ini merupakan harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 4.140, sempat di angka 5.000-an, tapi sempat juga di bawah 2.000-an. Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat di angka 2,3 kali. Dulunya sempat di atas PBV 3,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,3 kali. Nah, dari segi nominal, angka PBV 2,3 kali ini bisa dikatakan cukup premium, dengan laba yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Selain itu, salah satu hal yang membuat saham ini menarik adalah dari sisi dividen yield-nya. Tapi jika kita melihat dari sisi kinerja laba, dari sisi valuasi, dari sisi rasio keuangan dan lain sebagainya, mungkin kamu bisa memiliki pilihan lain selain dari saham yang kita bahas ini. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada preferensi kamu masing-masing. Ada orang yang mengincar tentang dividen yang mana meskipun kadang berfluktuasi, tapi mereka suka tentangan dan mereka mengincar saham-saham yang memiliki konsentrasi atau memiliki karakteristik seperti ini. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih memilih saham-saham dengan dividen yang stabil. Meskipun dividen yield-nya cenderung lebih kecil, tapi bisa dikatakan relatif lebih stabil. Saham yang kita bahas adalah saham BSSR. Selama 1 tahun terakhir saat video ini dibuat, harga sahamnya masih naik 9,2% dan berada pada angka 4.140. Nah, berhubung laporan keuangan Q1 2025-nya sudah terbit, sekarang mari kita lihat secara detailnya. Ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 PT Baramulti Sukses Sarana yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama dari saldo kasnya yang mencapai 56,7 juta yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan data 31 Desember tahun 2024. Untuk piutang usaha pihak ketiganya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari sini kamu bisa lihat dari komposisi jumlah aset lancar dengan angka 179 juta, mayoritas berasal dari saldo kasnya, ada juga saldo persediaan dan piutang usaha pihak ketiga. Sedangkan untuk komponen aset tidak lancarnya, totalnya berjumlah 200, yang mana mayoritas berasal dari properti penambangan dan ada juga aset tetap. Nah, kita lihat di sini, dengan saldo kas 56,7 juta ini, bagaimana komposisi liabilitas perusahaan. Liabilitas jangka pendeknya 85,4 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutang jangka pendek perusahaan. Karena dengan saldo kas 56,7, perusahaan ini memiliki liabilitas jangka pendek yang lebih besar yaitu 85,4. Untuk liabilitas jangka panjangnya berjumlah 10,61 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Sekarang kita bandingkan, dengan total liabilitas 96 ini, bagaimana dengan ekuitasnya? Ekuitas perusahaan berjumlah 283. Artinya perusahaan ini memiliki rasio DER yang masih cukup sehat, karena rasio DER-nya di bawah 100% dengan range untuk jumlah liabilitas dan ekuitas yang cukup berbeda jauh. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, mengalami kenaikan dari 187 menjadi 207 di Q1 tahun 2025. Ini merupakan salah satu kelebihan dari saham BSSR ini. Oke, bagaimana dari sisi laba ruginya? Penjualannya sayangnya mengalami penurunan dari 241 menjadi 153. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang turun dari 153 menjadi 103. Alhasil, laba brutonya turun dari 87,12 menjadi 49,45. Nah, untuk beban usahanya, bisa kamu lihat untuk rinciannya di sini, di mana adanya penurunan untuk beban umum dan administrasi, serta penghasilan operasi lain. Kesimpulannya, laba usaha mengalami penurunan dari 54,39 menjadi 25,33, dan hal itu berdampak kepada laba periode berjalan. Bisa kita lihat sini, laba periode berjalan mengalami penurunan dari 42,16 menjadi 19,53 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Nah, sekarang mari coba kita lihat dengan lebih detail. Penjualan perusahaan ini terdiri dari komponen apa saja, dan apakah komponen terbesarnya yang mengalami penurunan paling signifikan. Mari coba kita lihat untuk komposisinya berdasarkan data catatan kaki yang bisa kita temukan ini. Nah, dari sini kamu bisa lihat, mayoritas penjualan itu berasal dari penjualan kepada pihak ketiga yang memang mengalami penurunan. Dari 198 turun menjadi 142. Ada juga penjualan kepada pihak berelasi tapi nominalnya tidak terlalu signifikan. Hanya berada pada kisaran angka 7,03% untuk penjualan kepada individu masing-masing yang melebihi 10% dari total penjualan bersih grup perusahaan ini. Sedangkan untuk komponen beban pokok penjualannya, mayoritas berasal dari pengupasan tanah yang juga mengalami penurunan. Hal ini wajar karena pendapatannya juga turun, otomatis secara tidak langsung seharusnya kita berpikir bahwa beban pokok pendapatannya juga mengalami penurunan. Nah, ini merupakan beberapa hal yang bisa kamu lihat dari komponen Q1 tahun 2025 saham BSSR ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham ini memang masih menarik? Pertimbangkan, PBV-nya di atas 1 kali, bahkan di atas 2 kali. Labanya mengalami penurunan signifikan. Tapi di sisi yang lain, dari segi dividen, saham ini menawarkan angka yang menarik. Memang dengan penurunan laba, kita tidak boleh terlalu berharap untuk kedepannya dividen akan jadi lebih besar. Tapi setidaknya berdasarkan data histori, silahkan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Ingat, dividen yield itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah harga saham, yang kedua adalah dividen per share. Jika harga saham naik dan dividen per share tetap atau turun, maka dividen yield akan turun. Di sisi yang lain, jika harga saham turun, dividen per share itu tetap atau naik, maka dividen yield akan naik. Nah, jadi kamu harus mempertimbangkan apa yang mempengaruhi sehingga harga saham bisa bergerak naik dan turun. Tentu permintaan dan penawaran. Tapi di sisi yang lain, ada hal yang bisa kamu hitung dengan lebih objektif, yaitu kinerja perusahaan. Karena dividen itu berasal dari pencapaian laba. Lihat saja komposisi laba perusahaan dan bagaimana komponen dari dividen payout ratio-nya. Apakah stabil setiap tahun atau tidak? Silahkan kamu hitung agar supaya kamu jadi bisa memiliki gambaran untuk proyeksi dividen ke depannya seperti apa. Karena ingat, apabila labanya mengalami naik turun dengan signifikan, secara tidak langsung hal itu juga akan berpengaruh kepada angka dividen per share-nya. Nah, ini merupakan informasi singkat dari saham BSSR. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Selanjutnya, silahkan kamu mempertimbangkan sesuai dengan hasil analisa kamu masing-masing. Semoga video ini memberikan manfaat. Dan sebagai informasi sebelumnya, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Poin pertama, penurunan laba yang signifikan. Penurunan laba yang signifikan dapat menyebabkan harga saham turun karena beberapa alasan yang saling terkait. Berikut ini penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, menurunnya kepercayaan investor. Laba adalah indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba turun secara signifikan, investor mungkin merasa perusahaan tidak beroperasi dengan efisien atau menghadapi masalah yang tidak dapat segera diatasi. Kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan menjadi berkurang, yang kemudian menyebabkan mereka menjual sahamnya sehingga harga saham turun. Poin kedua, penurunan prospek masa depan. Penurunan laba seringkali dianggap sebagai signal bahwa prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan melemah.
Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya, investor khawatir bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam jangka panjang yang bisa menurunkan potensi keuntungan di masa depan. Ketika prospek masa depan memburuk, investor akan menilai saham tersebut lebih rendah dan akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ketiga, pengurangan dividen. Banyak perusahaan menggunakan laba untuk membayar dividen. Ketika laba turun, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen yang bisa mengecewakan para pemegang saham yang mengandalkan dividen sebagai penghasilan. Pengurangan dividen seringkali dianggap sebagai signal ketidakstabilan keuangan yang menyebabkan investor menjual saham dan menyebabkan harga saham turun. Keempat, meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Penurunan laba bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal atau internal yang memperburuk kinerja perusahaan, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, atau masalah lainnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari penurunan laba bisa mempengaruhi persepsi pasar mengenai risiko yang terkait dengan perusahaan, dan investor cenderung menghindari saham dengan risiko yang lebih tinggi, yang menyebabkan harganya turun. Kita lihat sebagai contoh, di sini ada satu saham yang mana labanya turun signifikan. Di tahun 2015 labanya 6,4T, naik jadi 6,6 dan naik 7,7 di tahun 2017. Kita lihat 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 labanya 2,7, naik jadi 5,3 dan turun menjadi 1,3 jika diproyeksikan di tahun 2024. Apakah artinya kinerja 3 tahun terakhir ini tidak ada yang bisa lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2015 hingga 2017? Itu artinya dalam jangka panjang, laba perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat harga sahamnya. Dampaknya apa? Dulunya harga saham perusahaan pernah bahkan berada di atas Rp100.000 dan kini tersisa di angka 11.800 saat video ini dibuat. Ini merupakan hubungan antara laba dan harga saham. Meskipun sebenarnya perusahaan masih mencetak laba yang cukup menarik, yakni di atas 1 triliun, tapi jika melihat data di sini terjadi penurunan harga saham yang signifikan karena terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2015 dan kita lihat 3 tahun terakhir juga. Poin kedua, berita negatif tentang perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan investor. Jika berita negatif terkait dengan masalah reputasi seperti pelanggaran etika, masalah lingkungan, atau kegagalan dalam memenuhi standar industri, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang stabilitas perusahaan. Reputasi yang terganggu bisa mempengaruhi penjualan, kontrak bisnis, dan kepercayaan publik yang pada gilirannya dapat menurunkan harga saham. Berita negatif seringkali mengindikasikan adanya peningkatan risiko perusahaan, baik dari sisi operasional, hukum, atau keuangan. Misalnya, berita tentang tuntutan hukum besar, penyelidikan pemerintah, atau kebangkrutan salah satu unit bisnis dapat meningkatkan persepsi risiko investor. Ketika risiko meningkat, investor mungkin merasa bahwa perusahaan menjadi lebih berbahaya untuk diinvestasikan, dan mereka mulai menjual saham yang menyebabkan harga turun. Ini merupakan salah satu contohnya tentang berita negatif yang berdampak kepada harga saham. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023 ada artikel seperti ini. Kronologi ribut-ribut XXX, RUPS disusupi aktivis Greenpeace hingga akun Instagram melenyap. Nah, cuplikannya seperti ini. Viralnya XXX dimulai pada tanggal 11 Mei 2023 yang lalu. Saat itu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham XXX yang dilaksanakan di Jakarta diwarnai aksi protes. Dampaknya apa? Kamu bisa lihat untuk grafik harga sahamnya. Ini merupakan kisaran dari harga saham saat dilakukannya RUPS. Memang harga sahamnya tidak bisa kita lihat secara pasti berada pada angka berapa. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, dulunya harga saham perusahaan di angka 3.600 dan turun signifikan bahkan sempat menyentuh angka 2010. Penurunan yang sangat signifikan di bulan Mei tahun 2023 ini saat ada berita tentang hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh tentang berita negatif yang dapat mempengaruhi harga saham. Memang sih banyak faktor juga yang mempengaruhi untuk kenaikan atau penurunan harga saham, tapi beberapa faktor ini bisa kamu pertimbangkan untuk melakukan analisa. Poin ketiga, tiba-tiba tidak bagi dividen atau yield menjadi kecil. Dividen biasanya dianggap sebagai tanda stabilitas keuangan perusahaan. Jika perusahaan tiba-tiba menghentikan pembagian dividen atau mengurangi jumlah dividen secara signifikan, investor bisa berpikir bahwa perusahaan menghadapi suatu hal yang perlu dipertimbangkan.
Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk mengelola operasi dan kewajiban keuangan mereka, yang kemudian memicu kekhawatiran di pasar dan menyebabkan penurunan harga saham. Banyak investor membeli saham karena dividen yang dihasilkan. Bagi mereka, dividen merupakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketika dividen dihentikan atau dipotong, investor yang bergantung pada dividen untuk penghasilan mungkin mulai menjual saham untuk mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Penurunan permintaan saham ini menyebabkan harga saham turun. Jika perusahaan mengurangi dividen, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ingin menahan lebih banyak uang untuk tujuan lain, seperti membayar hutang atau meningkatkan kas. Namun pasar bisa menilai keputusan tersebut sebagai tanda ketidakmampuan untuk menghasilkan laba yang cukup besar. Hal ini bisa menurunkan daya tarik perusahaan bagi investor yang mencari perusahaan dengan rasio pembayaran dividen stabil dan tinggi, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ini merupakan salah satu contoh yang saya kutip dari artikel Kompas.com. Emiten pertambangan nikel XXX absen membagi dividen kepada pemegang saham dari laba tahun 2023. Hal ini telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPST yang digelar pada hari Senin 10/6/2024. Dengan mempertimbangkan belanja modal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang, para pemegang saham sesuai dengan rekomendasi direksi dan Dewan Komisaris menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham untuk tahun keuangan 2023, kata manajemen. Nah, ini merupakan informasi. Saham ini memang dalam beberapa tahun terakhir tidak konsisten bagi dividen. Hanya tercatat di sini bagi dividen tahun 2014, 2021, dan 2023. Mungkin itu yang menyebabkan penurunan harga sahamnya tidak terlalu signifikan. Jika kamu lihat di sini, untuk tahun 2024 harga sahamnya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Mengingat memang perusahaan ini memiliki kebijakan dividen yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dari sisi pembagian dividennya. Tapi jika kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir harga saham perusahaan sudah turun cukup signifikan. Sempat berada pada angka tertinggi di atas 8.000, tapi kini hanya 3.210. Poin keempat, valuasi PBV sudah terlalu tinggi. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham, harga yang dibayar oleh investor, dengan nilai buku perusahaan. PBV yang tinggi menunjukkan bahwa harga pasar saham jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset perusahaan yang tercatat. Investor mungkin menganggap saham tersebut terlalu mahal atau overvalue, dan hal ini dapat menyebabkan mereka enggan membeli saham tersebut, atau bahkan mulai menjual saham karena khawatir harga akan jatuh. Penurunan permintaan untuk saham akan menyebabkan harga saham turun. PBV yang tinggi seringkali mencerminkan ekspektasi pasar yang sangat optimis terhadap masa depan perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi harapan tersebut, misalnya jika kinerja keuangannya lebih rendah dari yang diharapkan, atau jika pertumbuhannya melambat, harga bisa turun sangat tajam. Hal ini karena pasar memperkirakan bahwa harga saham yang tinggi tidak didukung oleh fundamental yang kuat, sehingga harga saham akan terkoreksi untuk mencocokkan nilai perusahaan yang lebih realistis. PBV yang tinggi bisa menjadi indikator bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan premium yang tinggi. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan ekspektasi atau kinerjanya memburuk, investor akan mulai menilai ulang valuasi saham yang dapat memutuskan atau menjual saham tersebut. Penurunan kinerja atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan menyebabkan harga saham turun signifikan. Ini merupakan salah satu contohnya. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada valuasi PBV yang sangat tinggi, bahkan biasanya di atas 50 kali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kamu bisa lihat PBV-nya terus mengalami penurunan, dan kini hingga video ini dibuat, PBV-nya di angka 18,7 kali. Memang masih cukup tinggi juga. Bagaimana dengan harga sahamnya? Harga sahamnya turun signifikan dari yang sempat berada pada angka 10.000, kini hanya 1.690. Penurunan yang sangat signifikan. Ada juga contoh saham yang lain yang dimana dulunya PBV-nya bahkan sempat berada pada angka di atas 40 kali, tapi kini hanya 2,62 kali. Kamu bisa lihat di sini dari dua contoh ini, saham-saham yang memiliki PBV sangat tinggi pada akhirnya mengalami penurunan harga saham dan menyesuaikan angka PBV-nya menjadi lebih rendah lagi. Ini merupakan harga sahamnya. Kamu bisa lihat dari grafik di sini, dulunya harga sahamnya bahkan pernah menyentuh angka 5.000 dan kini hanya Rp610. Penurunan yang sangat signifikan.
Lagi-lagi salah satu penyebabnya adalah dari valuasi PBV yang sangat tinggi. Poin kelima, harga saham sebelumnya naik signifikan karena sentimen sesaat. Ketika harga saham naik tinggi hanya karena sentimen positif sesaat, seringkali harga tersebut didorong oleh optimisme berlebihan atau euforia pasar, bukan oleh fundamental. Ketika ekspektasi tidak terwujud atau hasil yang diharapkan tidak datang, harga saham bisa turun tajam karena pasar akhirnya menyadari bahwa saham tersebut overvalue dan tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang nyata. Realita yang lebih buruk dari yang diharapkan dapat memicu penurunan harga saham. Sentimen sesaat seringkali berasal dari emosi investor seperti ketakutan, keserakahan, atau optimisme berlebihan. Ketika pasar berbalik arah atau berita negatif muncul, emosi investor dapat berubah secara cepat. Misal, jika pasar merasa khawatir atau takut akan penurunan ekonomi, banyak investor akan melakukan penjualan secara masif, yang menyebabkan harga saham turun tajam. Perubahan psikologi yang cepat ini adalah karakter dari pasar yang dipengaruhi oleh sentimen. Saham yang naik karena spekulasi atau hype pasar seringkali tidak memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Banyak saham yang melonjak tinggi karena tren sesaat, seperti berita viral, rekomendasi analis, atau spekulasi bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu dekat. Namun, ketika hype ini mulai mereda atau ketika tidak ada hasil konkret, pasar seringkali mengkoreksi harga saham kembali ke nilai wajar, menyebabkan penurunan tajam. Ini merupakan salah satu contohnya, di mana pada tahun 2020 hingga 2021, harga saham perusahaan naik signifikan, yang mana dulunya sempat berada pada angka di bawah 1.000, tapi naik hingga mencapai angka di atas Rp6.000. Tapi pada akhirnya, karena ini merupakan sentimen sesaat, harga sahamnya turun lagi dan kembali ke angka 605 saat video ini dibuat. Saham berikutnya, pada tahun 2021, harga sahamnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp7.000. Tapi kembali lagi, karena ini merupakan sentimen sesaat saja, harga sahamnya turun lagi ke angka Rp665. Poin ke-6, isu merger, akuisisi kerjasama yang batal terlaksana. Apabila ada corporate action atau kebijakan besar yang batal terlaksana, hal itu bisa menjadi salah satu faktor harga saham bisa turun signifikan. Alasannya sederhana. Karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Saat harga saham naik tinggi, mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Dan saat realita ternyata tidak sesuai harapan, alhasil harga saham terjun bebas. Ini merupakan salah satu contohnya dengan berita pada tanggal 17 Desember tahun 2020, yang mana saham XXX menguat. Ini penyebabnya. Melesatnya saham XXX dikarenakan dampak sentimen masyarakat terhadap industri baterai holding, di mana dicatatkan produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla berencana membangun pabrik baterai di Indonesia, serta kian menguat harga nikel dan volume penjualan biji nikel di pasar domestik, menjadi faktor yang mempengaruhi tren saham XXXX. Tapi sayangnya pada tanggal 27 Juli 2024 ada berita yang mengabarkan bahwa Tesla batal bangun pabrik di Indonesia. Dampaknya kamu bisa lihat di sini. Harga saham perusahaan yang dulunya mengalami kenaikan sangat signifikan dari yang awalnya di bawah 500 naik ke angka di atas 3.000, kini terus mengalami penurunan. Bahkan hingga video ini dibuat di angka 1.490. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari sentimen yang tidak terlaksana dan berdampak kepada harga saham perusahaan. Semoga dengan video ini kamu bisa memiliki gambaran tentang beberapa cara untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau faktor yang membuat harga saham turun signifikan. Memang dalam jangka pendek, naik turun harga saham disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Istilah kerennya supply and demand yang berbicara. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih yakin bahwa ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Nah, sebagai informasi, Baca Saham sudah menerbitkan beberapa e-book yang berguna bagi kebutuhan kamu masing-masing. Entah itu tentang psikologi saham dengan judul e-book Psikologi Saham, entah itu kamu mau belajar tentang metode nabung saham atau dividen dengan e-book Strategi Nabung Saham, kamu mau belajar tentang panduan fundamental analisa dan money management dengan e-book The Stock Market, dan kamu mau belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.